situasi yang sebetulnya belum, sebetulnya sekarang pun masih rapat seharusnya, cuma saya izin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan materi atau kita sharing aja mungkin ya teman-teman, barangkali ya di ruangannya yang sudah pernah melakukan perawatan trahea kanul. Ada nggak di ruangannya yang sudah melakukan perawatan trahea kanul, atau di ruangannya ada nggak pasien yang terpasang trahea kanul? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada atau saya tidak mendengar nih? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Baik, Tidak ada. kalau misalkan nggak ada, baik, saya akan menyampaikan untuk perawatan trahea kanul yang disusun atau yang disampaikan oleh saya sendiri, Tati Rustiati. Perlu perkenalan? Perlu perkenalan dulu ya, karena kita baru ketemu kali ini ya. Baru ketemu kali ini ya. Ya, baik. Nama saya Tati Rustiati, saya dinas di AISU sebagai penanggung jawab AISU. Mungkin kalau dilihat dari masa kerjanya ya saya sudah cukup lumayan ya, cukup lumayan tua maksudnya. Ya mungkin itu aja. Nanti mungkin teman-teman nanti akan lebih jelasnya bagaimana sih cara melakukan perawatan nul. Baik, langsung ke materi aja. Perawatan tracheostomi. Untuk selanjutnya, merekomendasikan tindakan tracheostomi pada sumbatan akibat kelainan di adenoid tonsil dan mulut. Dibuka pada cincin trachea ketiga dan keempat menggunakan insisi transversal untuk mencegah kartilago. Mungkin ini yang lebih jelasnya kemarin saya dengar tuh udah dijelaskan sama Dokter Bima ya, untuk perawatan untuk tindakan tracheostominya ya. Mungkin di sini saya hanya sekilas aja menyampaikan karena udah dibahas tuntas tuh kemarin sama Dokter Bima kemarin. Kemudian tracheostomi merupakan suatu tindakan membuat lubang terbuka yang menghubungkan tracheostomi merupakan suatu tindakan membuat lubang terbuka yang menghubungkan kulit dengan trachea. Pada tahun 1833, Trosu melakukan tracheostomi pada sekitar 200 orang anak yang menderita difteri. Selain itu, ia juga menemukan manfaat dan menyadari bahwa tujuan utama dari tindakan tracheostomi adalah untuk memberikan jalan napas pada saluran yang mengalami obstruktif. Kemudian indikasi tracheostomi. Indikasi tracheostomi itu untuk apa aja sih? Indikasi tracheostomi itu untuk ventilasi mekanis. Ini perlu ventilasi mekanis jangka waktu lebih dari 7 hari. Jadi pada pasien yang menggunakan ventilator atau tracheostomi lebih dari 7 hari, itu sudah harus diedukasi kepada keluarga ataupun pasien untuk dilakukan tracheostomi. Kemudian keuntungan dari tracheostomi itu apa? Berkurang langsung laring, berkurangnya trauma langsung laring, lebih nyaman, aktivitas harian, mobilisasi, bicara, dan makan itu akan baik. Pasien itu akan lebih nyaman, terasa nyaman ya. Kemudian indikasinya pada apa lagi? Pada sumbatan jalan napas. Misalkan pernapasan normalnya yang seharusnya melalui hidung, dia tidak bisa terganggu karena misalkan dengan adanya tumor atau adanya paralisis bengkak, kemudian struktur pita suara atau anatomi jalan napas yang patologis. Kemudian untuk apa lagi indikasinya? Untuk proteksi jalan napas. Untuk proteksi jalan napas gimana? Batuk atau menelannya yang tidak adekuat,
atau trauma tinggi karena trauma tinggi spinal misalkan, atau karena gangguan cerebrovaskuler berat, atau cedera otak berat, atau misalkan pada pasien apalagi, pasien misalkan pada luka bakar ya, adanya udim laring. Kemudian pengelola untuk indikasinya untuk apa lagi? Indikasi tracheostomi sebagai pengelolaan sekret, yaitu kemampuan mengeluarkan sekretnya terganggu karena produksinya terlalu banyak kombinasi dengan kelainan organ lain. Contohnya apa? Contohnya pasien dengan PPOK dan gagal jantung. Jadi kemampuan untuk mengeluarkannya dia tidak adekuat, akhirnya dilakukan tindakan tracheostomi. Kemudian tujuan dari tracheostomi itu untuk pembersihan bronchol apa sih lebih baik. Apabila mekanis dan kerja pernapasan lebih baik, sehingga keletihan sistem pernapasan itu akan berkurang ya. Kemudian tujuannya apalagi? Untuk mobilitas bicara, perasaan nyaman, fisiologis lebih baik. Yang tadi sudah saya sampaikan juga. Dengan mobilitas bicara, perasaan nyaman, psikologis pasien lebih baik, sehingga pasien itu dia percaya diri, sehingga penyapihan ventilator akan cepat dan akan lebih baik lagi. Kemudian apalagi tujuannya? Kemudian untuk penggunaan obat analgesik dan sedatif berkurang. Karena dia sudah merasakan nyaman, pasti dong, dia udah merasakan nyaman, dia udah enjoy aja dengan tracheostomi ini. Jadi untuk tidak perlu lagi analgesik, mengurangi rasa sakit. Kemudian untuk sedasinya juga udah berkurang. Jadi sehingga dengan dia mengurangi rasa sakit dan sedasi berkurang, winning penyapihan ventilator juga akan lebih cepat dan lebih baik lagi. Dengan tujuan-tujuan tersebut yang tadi sudah disampaikan, dengan penyapihan ventilator dan winning ventilator akan lebih cepat, kemudian dengan pembersihan bronchotrachea akan lebih baik, sehingga kejadian PAP akan berkurang ya. PAP itu apa? Tahu nggak teman-teman? PAP, infeksi yang diakibatkan karena pemasangan ventilator. PAP singkatan dari apa? Ventilator acquired ventilator acquired pneumonia ya. Jadi pneumonia yang diakibatkan karena tindakan pemasangan ventilator. Nah, dengan kejadian PAP berkurang, kemudian winning ventilator lebih baik atau penyapihan ventilator lebih baik, sehingga hari rawat di ICU dia akan lebih pendek lagi, dan pembiayaan akan berkurang, flow ICU juga akan membaik. Kalau misalkan pasien terjadi PAP, apa yang akan terjadi keluarga pasien maupun pasiennya? PAP itu kan sudah terjadi infeksi ya, ya enggak? PAP itu infeksi bukan? Iya, Bu. PAP itu infeksi, sehingga apabila pasien tersebut mengalami infeksi, hari rawat di ICU akan semakin lama, penyembuhan semakin sulit, ya enggak? Biaya semakin banyak, ya enggak? Ya. Ya, biaya yang dikeluarkan oleh keluarga semakin banyak, waktu apalagi keluarga dia akan jenuh atau bosan menunggu di ICU. Kemudian biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak, baik biaya untuk perawatan pasien maupun biaya untuk kehidupan keluarganya saat menunggu keluarganya di rumah sakit. Belum lagi biaya yang akan ditinggalkan untuk di rumahnya, untuk makan keluarganya, untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi double biaya, ya, double biaya kan? Yang seharusnya hanya satu, kalau misalkan dia tidak terjadi PAP, hari rawat lebih pendek, dia akan segera pulang. Segera pulang ke rumah, perawatan akan lebih baik. Angka kehidupan akan lebih panjang. Kalau misalkan sudah terjadi infeksi, wah,
Ini mengancam nyawa nih, apalagi kalau misalkan pasiennya udah usia lanjut, sulit, seperti yang dengan PPOK. Wah, jadi itulah dari tujuan dari tracheostomi. Kemudian ada komplikasi itu ada segera atau tindakan, ada komplikasi awal atau dini setelah tindakan, ada komplikasi lambat atau lanjut setelah tracheostomi. Apabila pasien yang dilakukan tracheostomi mendapatkan perawatan dengan baik, maka dia akan terjadi komplikasi. Apa aja komplikasi segera atau saat setelah dilakukan tindakan? Bisa aja dia terjadinya perdarahan, ya. Perdarahan dari mana perdarahannya? Bisa aja karena sayatannya terlalu lebar, atau sayatannya kena arteri, atau pasien tersebut memang sudah menggunakan heparinisasi sebelumnya. Mungkin bisa aja. Pasien yang mana? Biasanya pasien yang dilakukan hemodialisa karena dia sudah dalam jangka waktu lama menggunakan heparin. Nah, kemudian bisa juga terjadinya kerusakan struktur, ya. Kenapa bisa terjadi kerusakan struktur? Saat memasukkan bisa aja misalkan sempit, kemudian kerusakan struktur kegagalan tindakan bisa karena dia sulit saat melakukan tindakan sehingga terjadi kegagalan. Bisa aspirasi, bisa emboli udara, bisa kehilangan jalan napas, bisa dia. Kemudian hipoksimia sampai dengan ke arah kematian. Kemudian komplikasi apa lagi? Komplikasi awal atau dini setelah dilakukan tindakan, perdarahan bisa. Kanul salah alur atau dislokasi, pneumotorak, infeksi stoma, dekanulasi tak disengaja atau dekanulasi ini tercabut, ya, dekanula. Kemudian komplikasi lambat atau lanjut bisa juga stenosis trachea karena penggunaan tracheostomi dalam jangka waktu yang lama sehingga stenosis, dia mengalami stenosis apa? Pembengkokan. Halo? 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 Iya, Bu. Ya. Stenosis itu apa? Pembengkokan, pembengkakan, atau pengecilan? Pengecilan, ya, itu ya. Terus bisa juga terjadi granuloma, kemudian tracheomalacia, dekanulasi tak disengaja. Paham nggak yang dimaksud dengan tracheomalacia? Ada yang paham? Belum, Bu. Tracheomalacia itu kelemahan sarafnya, ya. Ya, di situ kan ada balon nanti tuh. Dan di situ kalau tracheostomi itu berarti ada memasukkan trachea kanul ke trachea, ya. Jadi di situ berarti ada tekan, ya. Sehingga kalau lama-kelamaan akan terjadi tracheomalacia atau kelemahan. Kemudian kanul trachea, komponen kanul trachea ini mungkin teman-teman nanti saat ke lapangan itu akan lebih jelasnya. Di sini ada kanul trachea yang dari trako. Nah, kalau yang dari trako ini yang ada buletannya besar, ada juga yang dari vortex. Kemudian untuk yang dicontohkan ini adalah contoh yang dari trako, ya. Yang nomor 1 ini adalah outer canal. Outer canal ini yang ini, jadi di bawahnya plang ini ada outer canal ini, jadi yang ada balonnya. Kemudian yang kedua adalah inner canal. Inner canal ini inner canal yang dari vortex.
Ini inner canal dari Portex. Ini inner canal itu kalau dari Portex ini ada dua macam. Ada yang merah dan ada yang putih. Seperti ini ya, ini yang di foto ini dicontohkan ini adalah yang warna putih yang tidak berpori. Ini dipergunakan pada pasien yang menggunakan ventilator. Kalau pada pasien yang menggunakan ventilator, kita memberikan inner canalnya yang warna merah, di sini banyak pori-porinya teman-teman nih di sini. Nah, itu tidak efektif. Karena apa? Karena akan mempengaruhi kepada tidal volume dan pemberian oksigen. Artinya di sini terjadi kebocoran karena ada lubang di sini, sehingga di dalam settingan ventilator tidak akan maksimal sesuai dengan yang disetting. Jadi tidak sesuai dengan harapan karena ada kebocoran di sini. Nah, ini kemudian inner canal yang dari trako. Kalau inner canal dari trako ini lubangnya hanya satu, di sini lebih besar. Tapi kalau ingat ya, kalau inner canal yang dari Portex di sini kecil-kecil, bolongannya banyak di sini. Kalau trako ini inner canalnya hanya satu, bolongnya di sini aja, tapi besar. Kalau untuk inner canal pada pasien yang menggunakan ventilator tidak ada porinya atau tidak berlobang. Di sini tertutup semua, sama juga dengan yang dari trako juga ya. Kemudian yang nomor 3 itu apa? Cup atau balon. Ini balonnya. Jadi di setiap kanul baik dari Portex maupun dari trako itu semua ada balonnya. Nanti kita bicara untuk perawatan balonnya nanti di materi selanjutnya ya. Kemudian yang keempat adalah pilot balon. Jadi cara memasukkan udara untuk menekan supaya balon untuk fiksasi trachea kanul tersebut dikembangkannya. Memasukkannya dari mana? Dari sini, dari ujung sini. Menggunakan apa? Ada alatnya, namanya pressure cup ya. Ini yang keempat, pilot balon. Kemudian yang kelima, plang. Plang itu ini sebagai penahan leher ya. Ini plang. Kemudian yang keenam adalah introducer. Ini untuk saat memasukkan inner canal ini ke dalam trachea ini menggunakan introducer. Kalau tidak ya susah kita memasukkannya. Dan yang ketujuh adalah penetration. Nih di sini ada jendela lagi di sini. Kemudian yang kedelapan adalah adaptor. Adaptor itu adalah ujung dari pangkal inner canal untuk menyambungkan ke daerah sirkuit ventilator. Jadi di sini kalau tidak ada ini kita tidak bisa memasukkan ke dalam sirkuit ventilator ya, karena sulit, akan kebesaran lubangnya, nggak pas. Kemudian tujuan perawatan tracheostomi, tujuan perawatan tracheostomi, satu, untuk mencegah sumbatan pipa tracheostomi atau plak. Yang kedua, mencegah terjadinya infeksi. Yang ketiga, meningkatkan fungsi pernapasan. Kemudian yang keempat, untuk bronchial toilet yang efektif. Dan yang kelima, mencegah pipa tercabut. Di sini ada manajemen perawatan trachea kanul. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama adalah perawatan kanul dan balon. Jadi teman-teman berputarnya dari sini dulu ya. Tidak boleh dari edukasi terus berputar ke sini, bukan. Tapi yang pertama sesuai dengan urutannya, yang pertama adalah perawatan kanul yang balon, perawatan kanul dan balon. Yang kedua adalah suctioning, yang ketiga perawatan luka stoma, yang keempat perawatan tali kanul, yang kelima latihan bicara dan napas, yang keenam adalah kontrol setiap bulan, dan yang ketujuh adalah edukasi. Nanti kita bahas satu persatu. Teman-teman ini harus hafal, tidak boleh tekar. Misalkan yang pertama adalah suctioning, yang kedua adalah kontrol, itu bukan seperti itu. Ini sudah menjadikan urutan atau protap di dalam melakukan perawatan trachea kanul.
Tidak boleh tertukar. Mau saya edukasi dulu, Bu, lalu latihan napas, tidak bisa. Jadi ini sudah suatu protap perawatan trahea kanul di RSPAD. Yang tadi nomor 1 adalah perawatan kanul dan balon. Perawatan kanul kapan sih dilakukan perawatan kanul? Untuk perawatan kanul minimal dicuci setiap 8 jam atau per shift, atau lebih sering jika kotor, karat, dan encer. Kalau pasiennya sekretnya banyak, bisa nggak per 4 jam dicuci? Boleh nggak dicuci setiap 4 jam? Boleh, karena di situ sekretnya banyak. Jadi kalau misalkan tidak dilakukan perawatan atau tidak dicuci inner kanulnya, akan terjadi apa tadi? Di tujuan tadi apa? Akan terjadi sumbatan pipa. Iya, sumbatan pipa tracheostomi. Jadi atau plak ya, kalau misalkan sekretnya kental itu akan terjadi plak atau gumpalan menyumbat ya. Nah, kemudian kalau pasiennya lebih banyak lagi sekretnya, boleh nggak dilakukan setiap 2 jam? Boleh. Jadi pada prinsipnya ini yang paling minimal adalah 8 jam. Artinya apa? Setiap shift kita harus mencuci inner kanul tersebut. Mau kotor, mau bersih harus kita cek dulu ya. Kemudian kalau misalkan sekretnya banyak, kita sesuaikan dengan tadi yang saya sampaikan. Bisa per 4 jam, bisa per 2 jam mencuci kanulnya. Kemudian balon. Balon untuk pasien, balon pada saat pasien tidak menggunakan ventilator, balon ini harus selalu kempes, tidak boleh dikembangkan, kecuali pada pasien yang menggunakan ventilator, balon harus dikembangkan. Untuk mengembangkan balon menggunakan apa? Menggunakan pressure cup. Ini yang namanya pressure cup. Di sini nanti ada ukurannya, ya. Berapa cc untuk mengisi udara ke balonnya. Ini hanya diperbolehkan antara 20 sampai dengan 25 cm H2O. Dan balon harus diperiksa setiap 8 jam. Nah, kecuali apabila habis ada pergantian. Pergantian misalkan pergantian apa? Pergantian misalkan habis rekanul. Pasiennya harus diganti, atau misalkan mungkin ininya balonnya bocor, kemudian pasiennya di ventilatornya alarm terus misalkan. Kemudian sama dokter dilakukan diganti misalkan, atau dari TT baru diganti dengan tracheostomi. Nah, itu udah pasti kita mengembangkan balonnya antara 20 sampai 25 cm H2O. Kemudian kenapa nggak boleh 30 misalkan, atau di sini ada angka 50 Bu, saya takut terlepas. Itu tidak boleh dilakukan terlalu kencang. Kenapa? Pasien kalau misalkan kita mengencangkan balon lebih dari 25, apa yang terjadi teman-teman? Kira-kira apa yang akan terjadi? Penekanan trachea, Bu. Penekanan trachea, terus apa lagi? Penekanan trachea terlalu kencang, apa yang diakibatkan? Nekrotik, Bu. Apa? Nekrotik. Nekrotik. Kemudian apa lagi? Kira-kira apa lagi? Bisa luka nggak infeksi? Bisa infeksi nggak? Bisa infeksi nggak? Bisa, Bu. Bisa, karena dia terlalu kencang sehingga akan menekan, akan terjadi luka, terjadilah infeksi. Jadi untuk pengecekan balon dilakukan setiap 8 jam. Kekencangannya antara 20 sampai dengan 25 cm H2O. Untuk pembersihan kanul minimal setiap 8 jam, kecuali banyak dan encer. Ingat ya. Kemudian yang kedua adalah suctioning. Suctioning ini jika ada sekret kental dan susah keluar atau refleks batuk yang kurang.
Karena salah satu dari suctioning ini adalah tujuannya untuk merangsang refleks batu. Jadi pada pasien yang mengalami sekretnya kental atau susah keluar, boleh kita lakukan suctioning. Tetapi apabila sekretnya encer dan banyak dan pasien refleks batuknya baik, dia akan keluar dengan sendirinya. Itu kita meminimalkan untuk melakukan suctioning, ya. Prinsip apa aja yang pada suctioning? 3A, 3A. Apa aja? Atraumatik. Atraumatik. Terus asianotik. Kemudian, ya, terus apa lagi? 3A. Aseptik. Jadi pada prinsipnya kita dalam melakukan suctioning kita harus prinsip steril. Kemudian apalagi nih kateter suction dimasukkan kurang lebih 8 sampai dengan 10 cm selama 10 detik. Ini artinya apa? Ini asianotik, ini atraumatik. Karena apa? Kalau melakukan suction pada pasien yang menggunakan trachea kanul terlalu dalam dan terlalu lama akan terjadi iritasi, itu yang kemudian apalagi kalau misalkan terlalu lama akan menjadi oksigen yang ada di dalam tubuh pasien akan terbawa, yang ada pasiennya asianotik atau kekurangan oksigen. Jadi ini dalam melakukan suction ini prinsip asianotik atau 3A tadi harus diperhatikan ya pada pasien-pasien yang menggunakan trachea kanul. Jadi kateter suction dimasukkan kurang lebih 8 sampai dengan 10 cm selama 10 detik sambil berputar ke atas, ditarik ke atas ya. Jangan lupa saat melakukan kateter suction untuk penutupnya tidak saat melakukan itu tidak boleh ditutup. Tetapi saat penarikan sekretnya baru ditutup. Suctioning seefektif mungkin jangan terlalu sering dilakukan agar tidak terjadi luka, perdarahan, dan infeksi pada mukosa tracheobronchial. Kemudian yang ketiga adalah perawatan stoma. Perawatan stoma, ini stoma ya, lukanya ini namanya stoma. Bersihkan dan rawat luka stoma sehari sekali atau jika lembab dan kotor. Luka stoma dijaga tetap kering dan bersih. Jadi pada prinsipnya perawatan luka tracheostomi ini adalah prinsipnya kering dan bersih. Minimal ini sehari sekali. Bagaimana kalau misalkan pasiennya sekretnya banyak dan encer sehingga refleks batuknya kuat, misalkan ke sini ke daerah lehernya itu harus segera dilap, harus segera dibersihkan ya. Jangan sampai menunggu atau menumpuk dengan menggunakan tisu, di sini ditumpuk aja pakai tisu tapi nggak diambil, atau ditumpuk dengan kain kasak di sini di daerah lehernya karena sekretnya banyak, perawatnya lagi sibuk, ditutup aja di sininya. Apa yang akan terjadi? Di sini akan terjadi iritasi, kemudian akan terjadi infeksi. Kemudian pembersihan bisa menggunakan kasak betadine steril, tisu basah, antik steril dengan NaCN. Jahitan kanul tracheostomi dibuka pada hari ke-7. Pada pasien yang menggunakan trachea kanul, ini akan dilakukan jahitan di daerah di sininya. Kanan dan kiri akan dijahit. Dibuka pada hari ke-7. Prinsip di sini, prinsip lukanya adalah harus bersih dan kering. Nah, bagaimana kalau misalkan pasien ini sudah pulang perawatan ke rumah? Bagaimana cara membersihkannya? Pasien tersebut tidak mempunyai pinset anatomi atau pinset chirurgik atau tidak mempunyai kom. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan di rumah. Bisa pada pasien-pasien yang sudah pulang perawatan bisa menggunakan tisu basah. Di sini bisa dibersihkan dengan tisu basah karena pada prinsipnya perawatan luka tracheostomi itu tidak perlu steril. Yang penting hanya bersih.
Jadinya sekitar stomanya menggunakan tisu basah atau menggunakan cotton bud. Bisa menggunakan dengan NaCl atau menggunakan air biasa aja. Sini, air hangat biasa bisa. Atau kalau ada betadin boleh, tetapi tidak terlalu pekat. Hanya encer-encer aja di sini ya. Kemudian pada pasien yang setelah dilakukan tindakan trachea kanul, kita boleh memberikan kain kasa. Kain kasa di sekitar stomaknya. Gunanya apa? Kain kasa tersebut bisa juga untuk sebagai dep apabila terjadi perdarahan. Ngedep perdarahan di sini. Dengan cara apa? Melingkar. Masukkan dari satu sisi, putar ke arah sisi berlawanan, terus yang satunya masuk dari bawah, diputar ke atas, yang satu dari arah, misalkan dari arah kiri berlawanan masuk ke arah kanan, terus sampai dengan melingkar. Ini bisa diganti setiap hari atau kalau sudah basah. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan artinya apa? Pasiennya perdarahan. Kan kita akan menghitung jumlah perdarahannya juga, berarti harus sering Recording in progress. Karena apa? Kalau menggunakan kain kasa seperti tadi yang saya sampaikan, kalau perawatnya itu tidak sibuk, kalau perawatnya sibuk, yang ada kain kasanya di sini sudah basah dengan sekret, tidak diganti-ganti, yang ada akan menambah masukkan ke dalam Recording in NaCl, progress. dibersihkan melingkar dari sudut kanan, memutar melingkar ke arah kiri, kemudian kita tarik dari sini. Itu bisa dilakukan berulang-ulang sampai dengan terbayang? Terbayang. Ya, lanjut ya. Kemudian bila di daerah stomaknya ini terdapat kemerahan atau ada tanda-tanda infeksi, setelah dibersihkan dan kemudian ini diberikan salep antibiotik. Salep antibiotiknya sesuai dengan advis dokter. Jadi berikan salep di daerah sini, di yang daerah kemerahannya ini. Biasanya di daerah sini karena adanya apa? Iritasi karena adanya plang, bisa juga, atau karena memang kondisi pasiennya yang sudah kurang baik sehingga dengan kondisi yang daya tahan tubuh bisa terjadinya infeksi. Yang keempat apa? Perawatan tali ini, ganti tali ikat kanul dengan neck strap setiap 7 hari sekali atau jika kotor dan basah. Untuk neck strap ini atau tali ini namanya neck strap ini. Ini neck strap ini ternyata hanya dapat saat dilakukan tindakan pemasangan aja. Jadi ini tidak ada gantinya teman-teman. Nah, kita memodifikasi dengan apa? Dengan tali bantal guling, karena pasien itu sudah kotor dan harus diganti. Sedangkan kalau mau ganti dengan neck strap atau tali yang dari kanulnya, itu saat dilakukan pemasangan kanul aja.
Tidak mungkin dong pasien baru dipasang kemarin udah harus diganti lagi inner kanulnya, makanya dilakukan dengan tali bantal guling. Bagaimana cara pemasangannya? Nah, tali trachea kanul ini apabila kotor kita harus segera menggantinya. Ini harus diberikan ruang dengan tali sehingga bisa masuk jari antara 1 sampai dengan 2 jari longgar. 2 jari longgarnya gimana? Jari longgar bertumpuk ya. Kalau ini kan miring nih jarinya. Nah, bertumpuk itu maksudnya ini, tangan yang ini bertumpuk dengan yang ini. Jadi posisi bukan tiduran. Kalau ini tiduran. Nah, karena apa? Kalau misalkan dia tidak diberikan jarak kelonggaran, pasien akan merasakan tidak nyaman karena tercekik atau terlalu kencang. Apalagi kalau misalkan tali trachea kanulnya itu kasar, kasihan nanti akan terjadi iritasi di daerah lehernya ini, ya. Paham? Udah paham? Siap, Bu. Ya. Bagaimana cara melakukan perawatan talinya atau pergantiannya? Kalau neck strap ini ada perekatnya, kita tinggal masukin dari kanan dan kiri karena ada perekatnya. Tetapi bagaimana cara menggantinya apabila pasien tersebut mengganti dengan tali guling? Ya, untuk tali guling kita ini mungkin sesuai dengan kebijakan rumah sakit masing-masing ya. Apabila di rumah sakit teman-teman ada yang lain untuk cara pengikatannya silahkan. Tapi ini prosedur atau kebijakan di RSPAD ini menggunakan tali guling dengan cara kita potong tali guling yang meteran. Kita potong kurang lebih 1 meter. Setelah 1 meter kita masukkan ke sisi sebelah sini, masukkan ke sisi sebelah kanan atau sebelah kiri juga boleh. Masuk ke satu sisi, satu ujung, masukkan ke satu sisi, kemudian tarik, samakan ujungnya. Ujung dengan ujung ketemu, setelah ketemu ujung dengan ujung, berarti sama dong, sama panjangnya ya? Ya enggak? Kebayang? Kebayang. Tali guling dilipat menjadi 2, satu sisi dimasukkan ke arah kanan atau kiri, kemudian antara ujung dengan ujungnya kita pegang, masukkan ke bawah leher, ketemu di satu sisi yang sebelah kiri, ya enggak? Ujung satu sisi ini dimasukin lagi ke sini, ke yang sebelah kiri, lalu disimpulkan pita di sini. Jadi ada satu sisi yang tidak masuk ke dalam lubang untuk pengikatnya ini, ke dalam plangnya, ke lubang plangnya, hanya satu aja. Jadi nanti baru disimpulkan. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang kurang paham, nanti saat skill testing bisa ditanyakan, ini akan dijelaskan saat skill testing. Sudah paham untuk pergantiannya? Udah paham belum? Jangan sampai nggak paham ya, soalnya nanti kita akan ada latihan trachea kanul. Kemudian yang kelima adalah latihan napas dan bicara. Latihan napas dan bicara ini kita bisa 4 ya sebetulnya. Bisa latihan menutup dengan jari seperti ini. Dengan jari tangan ini artinya manual ya. Bisa menggunakan jari tangan, antara si pelatih dengan si pasien harus kita samakan dulu napasnya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan speaking valve. Ini yang namanya speaking valve. Speaking valve ini adalah lubang yang berpori dan bisa dialirkan oleh oksigen. Nah, ini yang dapat dialirkan oleh oksigen atau ini bisa disambungkan ke oksigen. Kemudian ini adalah latihan dengan katup atau penutup standar TDP ya. Kemudian bisa juga pada pasien yang menggunakan ventilasi
mekanik, boleh nggak kita melakukan latihan napas dan bicara pada pasien yang menggunakan tracheostomi? Boleh kita lakukan. Jadi ini mohon maaf, ini sebetulnya ada 4 ya. Mungkin ini akan dibahas lebih dalam lagi di materi latihan bicara dan napas. Udah paham? Mungkin Paham, ini Bu. lebih jika ada yang belum paham, nanti kita akan ketemu di latihan besok ya, latihan berikutnya ya. Latihan bicara dan napas ini akan lebih detail lagi. Bagaimana persiapan pasiennya, bagaimana persiapan petugasnya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, latihan dengan ventilasi mekanis, yaitu latihan yang dilakukan meliputi memantau keadaan umum pasien, posisi tubuh didatarkan, saksenin dipasang di rongga orofaring, kemudian mood ventilasikan dari mode sebelumnya, kemudian balon kanul harus tetap dikempeskan perlahan, kanul dan diganti dengan yang berpori. Kemudian yang keenam adalah kontrol setiap bulan. Kontrol setiap Tommy dievaluasi dan dikontrol. Siapa yang mengontrol? Ini adalah DPJP. Kemudian apa aja sih yang dievaluasinya? Kita melihat tuh dari file pasiennya atau rekamedik pasiennya, dipasangnya tanggal berapa, diganti awal tanggal berapa, kemudian dievaluasi atau kontrol per bulan di ICU atau di polianestesi, tempat yang mempunyai monitoring yang baik. Kenapa harus mempunyai monitoring yang baik? Karena di sini kalau namanya pergantian, diganti berarti ada pelepasan, ya enggak? Ada pelepasan, sedangkan pasien tersebut belum bisa dilakukan untuk pelepasan. Sehingga kita harus memonitor bagaimana kondisi pasiennya, bagaimana hemodinamik pasiennya, bagaimana saturasinya, bagaimana sekretnya, itu kita lakukan evaluasi. Saat kontrol setiap bulan, bagaimana prosedurnya? Prosedur pasien itu sehingga bisa sampai di ICU untuk dilakukan perawatan kanulnya. Nah, ini sesuai dengan kebijakan rumah sakit kami. Mungkin ini saya kurang tahu juga, tidak semua kebijakan itu sama antar rumah sakit. Tetapi kebijakan kami di RSPAD, apabila pasien akan kontrol ke ICU, ini untuk kontrol tracheostomi ini di ICU ya teman-teman ya, tidak bisa di ruangan atau di poliklinik lain. Karena tracheostomi dilakukannya di ICU dan dilakukan oleh DPJP ICU, yaitu oleh SPANKIC. Jadi begitu pasiennya kontrolnya ke ICU juga. Nah, bagaimana pada pasien alur pasien yang kontrol ke ICU untuk tracheostomi? Tidak bisa pasien tiba-tiba datang dari rumah dengan tujuan kontrol tracheostomi langsung datang ke ICU. Itu tidak bisa. Jadi tadi kita ingat bahwa salah satu indikasi untuk tindakan tracheostomi salah satunya adalah penggunaan ventilator dalam jangka waktu yang lama atau lebih dari 7 hari. Salah satunya adalah pasien yang dengan perawatan dengan penggunaan trachea kanul yang lama, sehingga pada saat pasien itu pulang ternyata pasien tersebut masih menggunakan trachea kanul. Ya. Contoh pada pasien-pasien apa aja yang penggunaan ventilator yang lama, seperti tadi sudah disampaikan, misalkan ada gangguan di kepala atau CKB, kan salah satunya. Nah, untuk penggunaan trachea kanul ini dia tidak bisa terus-terusan, oh saya maunya setelah lepas trachea kanul baru pulang, misalkan. Itu tidak bisa. Jadi untuk di rumah sakit ini, kita mempunyai kebijakan apabila pasien sudah lepas dari ventilator harus sesegera mungkin kita lakukan edukasi kepada keluarga sehingga pasien tersebut segera dipindahkan ke ruangan perawatan biasa. Apabila pasien masih apakah bisa pasien menggunakan trachea kanul pulang? Bisa, ya. Bisa. Pasien dari ruangan bisa pulang ke rumah menggunakan trachea kanul setelah keluarga atau caregiver atau perawat yang mendampingi dilakukan edukasi untuk perawatan trachea kanulnya.
Jadi begitu pasien itu keluarga sudah mampu untuk melakukan perawatan trachea kanulnya secara mandiri. Nah, setelah itu pasien itu 1 bulan kemudian dia kontrol ke ICU. Bagaimana alurnya? Alurnya pasien tersebut tidak bisa langsung datang ke ICU, tetapi pasien tersebut harus ke poliklinik sesuai dengan DPJP terakhirnya. Contohnya, pasien dengan CKB. DPJP yang terakhir adalah dokternya bedah saraf atau pasien neurologi. Contohnya pasien bedah saraf. Pasien dari rumah sejenjang akan datang ke RSPAD, kemudian di RSPAD akan datang ke mana? Akan datang ke poliklinik bedah saraf. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter bedah sarafnya, pasien akan meminjam SEP lengkap. SEP itu kan ada yang enggak? Ada 3 warna. Ada yang putih, ada yang kuning, dan ada yang pink. Nah, pasien akan membawa SEP lengkap beserta surat konsul dan filenya atau nomor rekam mediknya dibawa ke ICU. Jadi pasien tersebut tidak bisa langsung datang dari poliklinik atau dari rumahnya dia langsung ke ICU, nggak bisa. Tapi alurnya seperti tadi. Setelah pasien nyampe di RSPAD, pasien akan datang ke DPJP terakhir dia dirawat. Contohnya PJ ke dokter bedah saraf. Setelah dari dokter bedah saraf diperiksa, dia mendapatkan resep, dia udah selesai dari pemeriksaan bedah saraf, dia akan kontrol ke ICU, membawa konsul yang dibuat merah, kuning, dan putih oleh perawat ICU dan dokter ICU. Paham? Siap, Bu. Paham, Bu. Udah paham belum alurnya? Paham, Bu. Paham. Ya. Nah, kemudian setelah di ICU baru kita evaluasi ya dan langsung ke nomor 7. Nah, saat evaluasi di pasiennya ini kontrol, kita melihat kan di evaluasi tadi pasien ini mau dekanulasi atau rekanulasi. Kalau dekanulasi itu adalah tindakan pelepasan atau lepasnya kanul tracheostomi secara keseluruhan atau dicabut nih, udah dia tidak memerlukan lagi nih untuk tracheostominya karena pasiennya refleks batuknya sudah bagus, sekretnya sudah berkurang misalkan. Pasiennya sudah bisa menelan, makan sudah bisa melalui mulut, sudah makan nasi padang 1 porsi habis, bisa dicabut. Nah, ini dekanulasi itu saat kita dilakukan evaluasi. Kemudian pasien tersebut dekanulasinya apakah sudah terencana? Misalkan yang tadi ya sudah saya sampaikan ya, atau rekanulasi, pasien tersebut kontrol ke sini ke ICU datang. Ternyata sekretnya masih banyak, ya belum bagus, ternyata pasiennya tidak bisa dilakukan dekanulasi, tetapi dilakukan rekanulasi. Rekanulasi itu berganti ya, jadi diganti dari yang nomor besar, diganti dengan nomor kecil 1 angka di bawahnya. Contohnya, yang terpasang ini nomor 8, kita ganti dengan nomor 7. Sesuai dengan kebijakan rumah sakit masing-masing. Kenapa kok sesuai dengan kebijakan rumah sakit masing-masing? Kadang-kadang pasien yang menggunakan BPJS untuk nomor, seharusnya pasien ini diganti dengan nomor 6, ternyata nomor 6-nya enggak ada di BPJS, tidak di cover. Atau misalkan nomor 6-nya enggak ada, adanya nomor 7. Ya udah kita ganti lagi dengan yang nomor 7. Jadi apabila rekanulasi harus diganti dengan 1 nomor di bawahnya. Dari nomor 8 berarti rekanulasi dengan nomor, atau yang terpasang nomor 7 rekanulasi dengan nomor 6. Kemudian tidak terencana atau terlepas. Bisa juga dekanulasi ini bisa juga karena
talinya yang terlalu longgar atau batuk yang terlalu kuat atau tertarik saat berubah posisi. Kemudian rekanulasi atau pergantian kanul tadi sudah sebagian sudah dijelaskan ya. Ternyata tidak ada bukti standar pergantian kanul. Menurut si White dan kawan-kawan, indikasi ganti itu kebutuhan ukuran berbeda seperti yang tadi ya. Kemudian malfungsi di kanul atau kanulnya sudah tidak berfungsi atau tipe yang berbeda. Tipe yang berbeda itu artinya dari yang plastik diganti dengan yang logam. Nah, yang logam ini mungkin kalau di sini kita tidak pernah menggunakan yang logam ya, itu biasanya yang digunakan adalah kemudian untuk mencegah infeksi ganti kanul 14 hari atau setelah DP 3 sampai 7 hari setelah surgical tracheostomy. Ini juga kita jarang untuk pasien yang mengganti kanul ini dilakukan setelah 14 hari atau sampai dengan 7 hari, ini jarang ya. Ini secara teori. Kemudian terlalu cepat ganti, stoma belum terbentuk sehingga kesulitan reinsersi ya. Menurut Mittel dan kawan-kawan, ganti sebelum pulang untuk memperbaiki masalah asinkroni ventilator kenyamanan maltracheos kanul. Beberapa produk bisa untuk gantinya itu 1 sampai dengan 2 bulan, tetapi kebijakan di RSPAD ini bisa 1 bulan bahkan bisa sampai dengan 3 bulan. Yang ketujuh, tadi ada 7 langkah, yang ketujuh yang terakhir adalah edukasi. Edukasi ini diberikan kepada siapa? Edukasi diberikan kepada keluarga, pasien, pendamping, atau caregiver. Edukasi ini segera setelah pasca PDT atau pasien yang persiapan pasien pindah ruangan biasa atau rawat jalan atau home care. Kemudian apa saja yang diedukasikan kepada keluarga, yaitu perawatan trachea kanul secara umum dan masalah-masalah kegawat daruratan apabila pasien tersebut pulang sampai di rumah atau setelah pulang perawatan. Nah, edukasi ini apa yang disampaikan? Ya 7 langkah tadi. Untuk edukasi ini yang disampaikan adalah 7 langkah tadi. Tetapi pada pasien-pasien yang akan pulang perawatan itu tidak bisa kita memaksakan dengan kondisi seperti yang di rumah sakit. Contohnya apa? Di dalam perawatan trachea kanul pasti ada perbedaan, atau di dalam pencucian inner kanul pasti akan ada perbedaan. Di sini kita bisa menggunakan COM atau menggunakan NaCl, tetapi kalau di rumah tidak bisa, keluarga harus memaksakan membeli COM atau menggunakan NaCl. Bisa kita sampaikan dengan menggunakan apa? Misalkan menggunakan mangkok apabila inner kanulnya itu akan dilakukan perendaman. Atau bisa juga menggunakan gelas. Bagaimana kebutuhan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di rumah. Kemudian untuk melakukan suction, apakah di rumah bisa dilakukan suction? Nah, di rumah ada beberapa pasien yang mempunyai mesin suction, boleh saja. Kita harus menyampaikan kegawat daruratan apabila suction itu tidak sesuai dengan langkah-langkah, misalkan steril, kemudian tidak boleh terlalu dalam. Nah,
Recording in progress. keluarga sampai dengan keluarga itu mampu melakukan perawatan trachea kanul secara mandiri. Untuk apa? Untuk persiapan nanti dia pindah ke ruang perawatan. Untuk apa lagi? Untuk saat pasien itu sudah pulang ke rumah, sehingga keluarga sudah tidak merasa takut lagi atau tidak merasa bingung lagi di dalam perawatan trachea kanul, karena apabila pasien sudah dilakukan edukasi dan melakukan perawatan sendiri di rumah sakit, jadi apabila ada kendala-kendala dia akan segera menanyakan kepada perawat maupun dokternya. Kegawatan-kegawatan apa aja yang kemungkinan terjadi di rumah apabila pasien menggunakan trachea kanul sudah pulang ke perawatan? Ya, misalkan pasien terjadinya sesak, bagaimana yang harus dilakukan oleh keluarga. Nah, itu kita sampaikan. Apabila pasien tersebut sesak, yang pertama adalah kita ingat ke-7 langkah tadi. Yang pertama adalah cuci inner kanul. Berarti keluarga harus mencabut inner kanulnya. Apabila kotor, berarti sesaknya karena adanya penumpukan sekret. Apabila inner kanulnya bersih, berarti masalah bukan di tracheostomi, mungkin ada di yang lainnya. Berarti posisi tidur harus semi-polar, kemudian pasang saturasi, pinggir saturasi, kemudian berikan suasana yang tenang dan nyaman, tenangkan pasiennya, keluarga jangan panik. Apabila kita setelah melakukan mencuci inner kanul, pasiennya masih sesak, segera pasien dibawa ke rumah sakit terdekat. Jangan karena mentang-mentang pasiennya dipasang di RSPAD, dia segera maunya ke RSPAD. Kita sampaikan bahwa itu adalah kegawat daruratan. Apabila pasien sudah stabil, boleh dirujuk ke RSPAD apabila tempat sudah ada. Kemudian bagaimana kalau misalkan kanulnya itu terlepas? Ada enggak yang seperti itu? Ada. Jadi terlepas berarti pasien tersebut sudah refleks batuknya sudah kuat banget. Nah, tinggal kita monitor dulu. Kalau pasiennya itu inner kanulnya terlepas, tetapi pasiennya belum mampu untuk bernapas dengan baik atau saturasinya turun, harus segera kita bawa ke rumah sakit terdekat juga. Bagaimana kalau misalkan tanda-tanda kegawat daruratan secara hemodinamik, sedangkan keluarga tidak paham? Tensi tidak ada, kita harus sampaikan, karena di situ setiap pasien yang mempunyai keluarganya terpasang trachea kanul wajib mempunyai saturasi, pinjol saturasi. Nah, di situ kan kalau di saturasi ada nadi dan grafik saturasi ya enggak? Iya, Bu. Iya. Nah, sampaikan kepada keluarga apabila saturasinya kurang dari 95, kemudian heart rate-nya lebih dari 130, segera bawa ke rumah sakit. Atau pola napas pasiennya yang ngos-ngosan, atau pola napas pasiennya yang cepat, atau gambaran muka atau bibirnya pasien tersebut kebiruan, kemudian hanya ke rumah sakit. Masalah-masalah kegawat daruratan itu harus disampaikan kepada keluarga supaya keluarga memahami apa yang harus keluarga lakukan atau tindak lanjutin. Itu harus disampaikan. Ada yang belum jelas di sini yang diedukasi? Sudah Bu, cukup jelas. Sudah cukup jelas. Edukasi di sini kita ada menggunakan leaflet dan SOP. Untuk SOP kita bekerja harus sesuai dengan SOP. Edukasi menggunakan leaflet. Jadi saat memberikan edukasi kepada keluarga ataupun caregiver, kita sambil memberikan leaflet. Untuk apa? Untuk pasien tersebut membaca di ruangan atau ada waktu longgar sambil menunggu keluarganya, sambil membaca atau mengingat-ingat yang 7 langkah perawatan kanul tadi. Kesimpulan, tracheostomi adalah suatu tindakan membuat lubang terbuka yang menghubungkan kulit dengan trachea.
Pemasangan trahea kanul bertujuan untuk mengelola jalan napas secara efektif. Perawatan kanul tracheostomi pasca tindakan TDP mempunyai pengaruh besar terhadap kesuksesan tindakan tujuan akhir tracheostomi. Manajemen perawatan tracheostomi merupakan langkah yang menuntun perawat melaksanakan 7 langkah perawatan kanul tracheostomi. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas yang ingin dikonfirmasi, silakan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang kurang jelas? Atau masih bingung? Atau sudah jelas, cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, apakah di rumah sakitnya sudah ada yang dilakukan tracheostomi? Mungkin nanti kita bisa sharing di dalam perawatan di sini. Belum ada tindakan. Belum, Bu. Oh. Belum ada tindakan tracheostomi ya. Ya, baik, kalau begitu mungkin nanti di sini ya saatnya di ICU RSPAD yang mempunyai kesempatan bagaimana cara melakukan perawatan tracheostomi